Saudara masih semangat? Saudara semangat? Haleluya, haleluya. Saya lihat semakin hari, semakin perkembangan gereja di tempat ini semakin maju. Semakin saudara mengenal Tuhan semakin benar. Bahkan saudara akan tetap setia mengiring Tuhan sampai Tuhan datang. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Awal minggu bulan lalu, saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu ketaatan seseorang kepada Tuhan jauh lebih berkenan daripada persembahan apapun bentuknya yang kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saya ulang ya, ketaatan seseorang kepada Tuhan jauh lebih berkenan daripada persembahan apapun bentuknya yang kita persembahkan untuk Tuhan. Haleluya. Dan hari ini saya berjanji kepada saudara, saya akan membawa tema khotbah hari ini adalah persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, kalau saya nyatakan dengan seperti ini, bukan berarti persembahan tidak penting, Bapak Ibu. Ya, persembahan itu adalah bagian ketaatan kita kepada Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Ya, tetapi ketaatan itu jauh lebih berkenan kepada Tuhan daripada persembahanmu. Dan hari ini persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ke 20. Mari Bapak Ibu, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Haleluya. Siap saudara diberkati firman Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20 sama-sama. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, saya tertarik pada ayat yang terakhir, pembacaan kita yang terakhir. Coba saudara ulangi, mulai dari karena itu. Perhatikan ayat ini ya. Amin. Saudara ingin menerima firman Tuhan? Saudara ingin diberkati pulang dari tempat ini? Mari kita baca bersama-sama ayat ini yang terakhir. Ini yang kuncinya penting. Haleluya. Karena itu, ayo mari kita baca bersama-sama ya dengan suara keras. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini kuncinya pagi hari ini. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan. Dalam pembacaan kita, yang pertama ayat ini menjelaskan ketika kita percaya kepada Yesus dan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, maka Roh Kudus datang untuk tinggal atau diam di dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang kedua saudara, memberi keterangan bahwa tubuh kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Allah. Sebab Allah telah membeli kita dan harganya telah lunas dibayar. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dahulu kita adalah hamba dosa yang seharusnya menerima hukuman Allah, menjadi penghuni neraka atau binasa. Tetapi sekarang saudara dan saya diangkat Tuhan Yesus dari lumpur dosa oleh kasih karunia keselamatan Allah untuk memperoleh hidup yang kekal, menjadi hamba kebenaran. Amin. Haleluya.
Nah, kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam Roma 6 ayat 18. Mari Bapak Ibu baca bersama-sama ini. Ya, mari 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kata kamu ganti dengan namamu sendiri. Amin. Amin saudara. Ganti dengan namamu pribadi, masing-masing namamu sendiri. 2, 3. Vincent telah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Ayo Bapak Ibu, ini perkataan iman saudara. Apa saudara masih terbelenggu oleh dosa? Saudara sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Ayo kita ganti nama kita dengan suara yang keras. Jangan malu-malu, jangan malu-malu kepada nama Tuhan. Ayo kita ganti nama kita sama-sama. Kamu kita ganti, masing-masing punya nama. 2, 3. Vincent telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang tentunya melalui kematian atau penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan ia berkata sudah selesai. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Ya, saya bacakan Bapak Ibu saudara kasih, boleh baca bersama-sama. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dan Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus berkata sudah selesai. Apa yang sudah selesai saudara? Yaitu adalah segala dosa kita dan segala kelemahan saudara dan saya sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Perkataan sudah selesai sama artinya dengan sudah dibayar lunas. Saudara sudah dibayar lunas? Amin. Saudara sudah dibayar lunas? Amin. Haleluya. Dosa kita sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Dan segala kelemahan kita, ya, bahkan segala kutuk nenek moyang, apapun bentuknya, sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Haleluya. Dan bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Haleluya. Puji Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara hanya sampai kepada percaya dan menerima keselamatan dari Allah saja? Apakah saudara setelah percaya dan sudah diselamatkan, apakah saudara cuma sampai di sini saja? Ya. Ini pertanyaannya Bapak Ibu. Yang pertama, yang Tuhan inginkan kepada kita, setiap kita yang sudah dimerdekakan oleh dosa dan menjadi hamba kebenaran Allah. Maka dari itu perintah Tuhan yang pertama, di dalam Filipi 2 ayat 12, dikatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji Tuhan. Di sini Rasul Paulus mengatakan ya kepada jemaat di Filipi bahwa yang sudah diberikan keselamatan dari Tuhan, diberikan kemerdekaan dari Tuhan, ya, kerjakan, tetaplah kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Kata Rasul Paulus, baik itu ada saya bersamamu maupun aku tidak bersama-sama dengan kamu. Kamu jangan memandang manusia, itu sekiranya seperti itu kata-katanya, tapi pandanglah Tuhan. Makanya kamu jangan sekali-kali takut sama manusia, tapi takutlah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, oleh sebab itu saudara kekasih dalam Tuhan, setelah kita dimerdekakan oleh dosa dan menjadi hamba kebenaran Allah, tetaplah itu tetap loh Bapak Ibu. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tetaplah kerjakan keselamatanmu
dengan hidup takut akan Tuhan dan gentar kepada Tuhan. Amin. Sampai kepada titik kesempurnaan. Anak Tuhan, orang Kristen, bukan sudah sekedar percaya, menerima Yesus, menerima anugerah keselamatan, terus berhenti, stagnan. Tidak, saudara. Harus mencapai titik kesempurnaan. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara bisa buka di dalam Matius 5. Matius 5, Injil Matius 5 ayat 48. Ya, saudara baca. Injil Matius 5, ya, Matius 5 ayat ke-48. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Nah, kamu ganti dengan namamu. Amin. Ganti dengan namamu. Kamu di sini. Haleluya. Karena itu haruslah Vincent sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, haleluya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, tingkatan kekristenan itu ada tingkatannya Bapak Ibu. Bukan stagnan aja, cuma timah saja melulu anugerah Tuhan keselamatan terus stagnan diam. Pasif, ya harus aktif. Harus ada progres, naik. Jangan tetap saja dari dulu sampai sekarang kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Sehingga kita punya patokan dulu, sekarang dan sampai selamanya saya tidak mau berubah. Tetap begini-begini saja. Amin. Jangan diaminkan saudara ya. Tahu saudara yang saya maksud? Harus ada peningkatan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita harus sempurna. Ya, sama seperti Bapakmu di sorga adalah sempurna. Dan yang kedua, perintah dari Tuhan kita kembali kepada 1 Korintus 6 ayat 20b. Nah, ini ya. Amin. Ya, kita baca. 1 Korintus 6 ayat 20b. Ini perintah dari Tuhan. Ketika engkau menjadi sempurna, ya harus itu berbicara, maaf ada ketinggalan sedikit ya. Bicara tentang kesempurnaan itu adalah berkaitan dengan karakter seseorang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Untuk bicara kesempurnaan itu bicara karakter manusia, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, ya. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Itu bicara kesempurnaan. Sekarang bicara tentang karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Gimana Pak? Memuliakan Allah dengan tubuh. Haleluya. Bukan berarti mempersembahkan tubuh kita dengan jalan menyiksa diri. Ya, dengarkan ya baik-baik firman Tuhan ini. Pak, kalau memuliakan Tuhan dengan tubuh itu, apakah berarti mempersembahkan tubuh kita dengan jalan menyiksa diri? Bukan berarti melakukan ritual dengan jalan menyepi atau menyendiri atau berpuasa berhari-hari, bahkan berbulan-bulan di hutan, di gunung maupun di gua. Apakah demikian mempersembahkan tubuh kepada Tuhan? Haleluya. Halo, halo. Supaya engkau menjadi pengenalan kepada Tuhan yang benar. Tidak salah kaprah. Ini firman Tuhan harus kau telakah. Harus kau mengerti bahwa Tuhan inginkan muliakanlah tubuhmu. Haleluya. Muliakanlah tubuhmu. Haleluya. Ini perintah Tuhan yang kedua. Bukan berarti seperti itu saudara yang saya sampaikan tadi. Ya. Bukan juga berarti saudara sebatas datang beribadah dengan setia. Setiap minggu, setiap ada event-event tertentu di gereja. Berarti saudara sudah menyerahkan tubuhmu itu dengan hanya datang ke gereja dengan setia saja.
Apa dengan hanya melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan saja? Apa itu sudah berarti sudah menyerahkan tubuhmu menjadi satu kemuliaan kepada Tuhan? Atau hanya sebatas doa? Atau sebatas membaca firman Tuhan? Bahkan mengabarkan Injil kemana-mana. Ya, statement ini saudara dengarkan baik-baik. Bukan berarti saudara berpuasa menyiksa diri. Ya, bukan berarti saudara cukup melayani Tuhan di mimbar seperti saya ini. Bukan berarti saudara sudah memberikan persembahan termasuk perpuluhan. Bukan berarti saudara sudah setia di dalam doa dan membaca firman Tuhan. Bukan berarti saudara mengabarkan Injil kemana-mana. Saya katakan di atas mimbar ini, saya katakan itu semua baik. Amin. Saya katakan itu semua baik. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Jangan tegang Bapak Ibu. Kalau saya memberikan kejutan-kejutan dalam firman Tuhan, selalu saudara menegangkan saya. Saya juga ikut tegang Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan. Bukan saya katakan itu salah. Itu semua baik. Semua tidak salah. Tapi belum cukup. Amin. Tapi belum cukup. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan seringkali banyak orang Kristen terjebak pada peraturan-peraturan. Baik itu peraturan tata cara ibadah, liturgi, baik setiap peraturan apapun juga, semua peraturan itu selalu dibuat manusia. Sehingga banyak orang Kristen terjebak kembali pada perintah manusia. Sehingga saudara lebih takut kepada manusia daripada Tuhan. Ini zaman-zaman sekarang ini zaman edan Bapak Ibu Saudara. Tahu, orang itu lebih takut sama manusia. Karena apa? Karena jin. Karena jin. Dia bisa pakai segala cara dengan jinnya. Memperbudak hamba-hamba Tuhan dengan jinnya. Itu tidak lagi seperti sudah menjadikan satu umum bagi kita lihat. Di dunia ini semakin hari semakin seperti itu. Jadi kekristenan itu, ya, intisarinya itu salah kaprah. Saudara, semua itu bisa diatur dengan jin. Jin. Sampai semua Tuhan pun bisa diatur oleh jin. Kalau saudara hari ini bisa hadir di tengah-tengah hadirat Tuhan, ini bukan karena kuat dan gagah saudara. Saya percaya ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang begitu ajaib terjadi. Sebenarnya saudara bisa berangkat dari ini keluar kota. Ya, sudah happy dan sebagainya. Tapi saudara tahu kepentingan itu, kehidupan kekal itu lebih penting daripada kehidupan yang sementara di bumi ini. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu itu? Kehidupan kekal itu lebih penting daripada kehidupan jasmani kita. Saudara tahu? Kehidupan kita ini itu tinggal tunggu antri. Dipanggil dokter pulang seperti orang yang menunggu di praktek dokter. Kita ini suatu-waktu dipanggil pulang ke rumah Tuhan tuh. Bapak Ibu, jangan main-main saudara. Apapun statusmu, apapun kamu punya memiliki umur berapa, enggak mesti saudara. Enggak mesti saudara, ya. Saya katakan enggak mesti. Kalau hari ini saudara bisa mendengar firman Tuhan dan engkau diberkati Tuhan, itu anugerah dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bukan saya berbicara di sini memegahkan diri. Saya tidak ada apa-apanya. Saya orang yang kecil. Saya terbatas oleh apapun juga. Tetapi Allah yang aku sembah, aku agungkan, aku tinggikan. Allah dahsyat yang dapat melakukan perkara-perkara ajaib. Di luar nalar
dan kemampuan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana saudara bisa hidup takut kepada Tuhan? Dan bagaimana prakteknya? Amin. Mari kita buka di dalam Roma 12 ayat 1. Ini tidak asing lagi ayat ini bagi orang Kristen. Banyak disampaikan oleh pembicara-pembicara dan pendeta-pendeta dimanapun juga. Tetapi engkau tahu bahwa rahasia firman Tuhan itu selalu baru. Amin. Selalu baru. Haleluya. Biarlah hikmat Tuhan saja yang menguasai kita bersama di tempat ini. Sehingga lewat hikmat dari Tuhan kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita baca bersama-sama ya. Ayat ini tidak ada apa-apanya, saudara. Saudara lihat, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, dahsyat, saudara. Saudara baca ini. Dengan suara keras, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata terakhir adalah ibadahmu yang sejati. Kau pikir hanya mempersembahkan tubuh itu hanya di gereja? Kau pikir mempersembahkan tubuhmu itu hanya sebatas pelayananmu? Hah? Kau pikir begitu kan? Kau pikir untuk memberikan persembahan yang terbaik itu hanya cukup untuk memberikan jen yang banyak? Saya bisa mendanai gereja, semua saya yang atur, kalau tidak ada saya, tidak bisa jalan gereja ini. Jangan, saudara kekasih, dikatakan ini loh, persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. 2, 3, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Haleluya, haleluya. Saudara ingat baik-baik ya. Mempersembahkan tubuh itu yang berkenan kepada Tuhan, ketaatan seseorang kepada Tuhan itu jauh lebih berkenan kepada persembahanmu. Yang kedua adalah mempersembahkan tubuhmu. Haleluya, haleluya. Mempersembahkan tubuh yang bagaimana, Pak? Artinya bagaimana, Pak? Apa perlu tubuh kita dirusak, dilukai dan sebagainya yang saya katakan tadi? Bukan, Pak saudara, kekasih dalam Tuhan. Arti mempersembahkan tubuhmu artinya memberi diri kepada Tuhan. Haleluya, amin. Artinya berbakti kepada Tuhan atau mengabdikan diri kepada Tuhan setiap hari. Inilah persembahan yang terbaik. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah artinya memberi diri kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua berarti berbakti kepada Tuhan. Yang ketiga adalah artinya mengabdikan diri kepada Tuhan. Ini persembahan yang terbaik. Seperti engkau. Dulu siapa yang tidak pernah jadi anak? Apa yang saya sampai hari ini yang tidak punya orang tua? Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, seandainya seakan-akan orang tua kita sudah meninggal, tapi paling tidak kan engkau membahas budi kepada orang tua. Amin. Berbakti kepada Tuhan, kepada orang tuamu. Betul tidak? Saya katakan itu. Berbakti kepada orang tua. Apakah saudara sudah menerima Yesus dan terima keselamatan? Engkau tidak pernah berbakti kepada Tuhan? Makanya saya mulai ibadah pagi hari ini. Lebih senang saya. Mari kita datang berbakti kepada Tuhan. Bukan beribadah. Kalau beribadah itu sekedar kita memberikan kepada Tuhan persembahan. Tapi kalau berbakti, semua kita, jiwa kita, tubuh kita, roh kita untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kita tahu saudara kekasih dalam Tuhan. Mengabdikan diri bukan hanya di tempat-tempat ibadah kita. Mengabdikan diri bukan kepada secara lahiriah di tempat-tempat di mana kita bergereja. Tetapi mengabdikan diri kita kepada Tuhan setiap hari. Sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Bukan berarti hanya di gereja saja. Karena kita sadar hidup kita sepenuhnya sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Maka status saudara dan saya adalah hamba. Amin. Amin. Amin saudara. Kau sudah dibeli. Sudah diangkat Tuhan. Sudah dibayar lunas. Berarti Bapak, saudara dan kekasih dan termasuk saya adalah hanya seorang hamba. Amin. Banyak orang berkata, aku iki lo hamba Tuhan. Apa sih maksudnya hamba Tuhan? Ada cuma hamba manusia dan hamba Tuhan. Hamba Tuhan, Pak. Kita semua yang ada di sini adalah hamba Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya yang ada di atas mimbar dinamakan hamba Tuhan. Bukan. Bukan saudara. Ya, semua yang sudah diselamatkan, dimerdekakan oleh dosa dan sudah percaya Yesus, semua sudah menjadi hamba Tuhan. Ya, ingat itu. Bukan cuma hanya yang bercas, hanya di atas mimbar, melayani apapun bentuk pelayanannya, itu sudah dia jadikan hamba Tuhan. Loh, saudara-saudara ini loh semua yang duduk di tempat ini juga kan semuanya hamba Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Kalau saudara tahu posisi saudara berkata bahwa aku ini hanya seorang hamba. Selayaknya atau seharusnya hamba hanya mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus saja. Ini awalnya. Ya, pegang kuat-kuat. Kalau engkau dikatakan hamba Tuhan, berarti engkau mengabdikan diri saja hanya kepada Tuhan. Pak, harus jadi full time, Pak. Harus jadi pendeta. Saya sudah katakan tadi. Tidak perlu saudara jadi full timer. Tidak perlu saudara jadi pendeta dari apapun bentuknya. Dan kau memiliki semua kepandian kamu, kelihan kamu, dan sebagainya. Tidak. Semua kita ini hamba-hamba Tuhan. Kalau kamu selayaknya jadi hamba Tuhan, atau kau dikatakan selayaknya menjadi hamba Tuhan, artinya harus mengabdikan diri hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan menjadikan posisi Tuhan sebagai Tuhan saudara dan saya. Amin. Kalau kamu mengatakan hamba Tuhan, berarti kau harus memposisikan Tuhan sebagai Tuhan saudara dan saya. Itu harus memposisikan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus luar biasa ya. Seorang hamba tidak memiliki hak untuk menuntut, saudara. Seorang hamba tidak bisa memegahkan dirinya. Tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Bahkan tidak membandrol dirinya dengan harga-harga tertentu. Amin. Banyak hamba Tuhan yang berani membandrol dirinya dengan harga-harga tertentu. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ini heran saya. Kalau saya pribadi dengar Tuhan, ya, Tuhan mau pakai dengan cara apapun, saya akan berikan gratis semuanya. Karena saya tahu hidup saya jauh lebih mahal daripada jin, terkungkung dengan jin, membandrol dirinya. Tahu saudara membandrol dirinya? Menilai dirinya dengan harga-harga tertentu. Pak, kalau mau panggil saya ya harus naik pesawat yang VIP, yang kelas. Terus nginepnya di hotel yang berbintang-bintang, Pak. Gak sampai gak tahu saya bintang berapa, wis berbintang-bintang. Terus kendaraan yang menjemput saya apa? Taksi? Alphard? Saudara jangan menempatkan dirimu istimewa.
seperti engkau menawar-nawar harga sama Tuhan. Memiliki hitung-hitungan sama Tuhan. Hati-hati saudara. Saudara harus benar-benar tahu mengerti firman ini. Berikan kepada Tuhan. Muliakanlah tubuhmu. Haleluya. Melalui tubuh saudara. Berikan persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang luar biasa. Hati-hati saudara. Jangan sampai salah memotivasi diri kita sendiri. Hanya untuk kepuasan dan kepentingan diri kita sendiri belaka saudara. Saya berbicara di atas mimbar ini, berarti firman Tuhan itu berpedang bermata dua. Ketika saya sampaikan kepada saudara, saudara yang mendengar menerima, termasuk yang paling bahaya, saya sendiri sebagai pembicara, hati-hati dengan kita menerapkan hidup ini. Kalau kita sudah statusnya hamba, saudara harus tahu diri. Amin. Haleluya. Nah, yang terakhir saudara, dikatakan di dalam ayat Roma 12 ayat 1, dikatakan demikian. Saudara perhatikan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya saudara, apa yang dimaksud dengan persembahan yang hidup? Artinya pengabdian diri yang bermanfaat untuk menjadi berkat. Amin. Amin saudara. Kalau saudara tahu mempersembahkan persembahan yang hidup, artinya persembahan itu harus selalu hidup. Ada satu perubahan dalam diri kita. Harus ada pertumbuhan. Amin. Ada buah-buah roh yang dihasilkan. Amin. 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 Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Itu persembahan yang hidup. Jangan memberikan Tuhan persembahan yang mati. Kau akan dilemparkan sama Tuhan. Dibakar. Dibuang. Tidak ada artinya apa-apa. Tapi biarlah kita memiliki persembahan yang hidup. Yang artinya selalu kita ada progres dari hidup kita sendiri. Yang pertama harus ada perubahan. Paradigma akan pengenalan kepada Tuhan yang benar. Jangan salah kaprah. Amin. Sekarang banyak ajaran-ajaran di luar yang salah kaprah. Ya, hati-hati saudara. Yang kedua, saudara harus ada satu pertumbuhan. Harus ada roh kudus dan selalu buah-buah roh itu harus kita hasilkan. Haleluya. Yang kedua saudara, persembahan yang kudus, berikan kita kepada persembahan yang kudus. Artinya saudara, pengabdian diri yang mencerminkan karakter Kristus. Amin. Yang pertama persembahan yang hidup. Yang kedua persembahan yang kudus. Artinya persembahan yang memberikan pengabdian diri kita untuk mencerminkan karakter-karakter Kristus. Haleluya. Dan yang ketiga yang terakhir, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Artinya pengabdian diri kita yang selalu memprioritaskan atau mengutamakan kehendak Tuhan. Bukan kehendak diri sendiri. Puji Tuhan. Inilah yang bisa saya bagikan bagi Tuhan, saudara kasih. Jadi kesimpulan khotbah pagi hari ini, saudara dengar. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan adalah biarlah kita memberikan persembahan yang terbaik. Yaitu dengan mempersembahkan dirimu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus.